harapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau ku andalkan, hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau harapanku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang ku percaya, hanya kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kaulah harapanku, Kaulah perlindunganku, hanya Kau yang ku andalkan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, dan Dia justru Allah yang menyelamatkan kita. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus. Dia Allah yang maha sanggup, dan Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita terus mengabdi kepada Dia, menyembah sepenuhnya kepada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tetapi kita harus sadar bahwa ada oknum yang jahat namanya iblis, setan atau iblis. Ini adalah oknum yang brengsek, oknum yang jahat. Ini adalah oknum yang terkutuk. Ini adalah oknum yang binasa, bakal binasa selamanya, dan juga menjadi pembinasa, penipu, pembunuh, pembinasa. Oleh karena itu kita harus waspada. Karena dia berusaha untuk menjatuhkan, untuk menjerumuskan, dan sebagainya. Nah, untuk itu mari kita lihat apa yang pernah dilakukan oleh si iblis yang dicatat dalam Alkitab. Ayo kita baca dalam Matius pasal yang keempat. Ya. Kita baca ayat yang pertama mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Sampai di sini pembacaan kita, saudara sekalian. Nah, cerita ini sebetulnya konteksnya itu berbicara mengenai bagaimana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan kemudian setelah itu datanglah si pencoba ini. Nah, ini kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata kerjanya itu piratso. Kata bendanya pirasmos. Kata ini kalau ini dikenakan untuk iblis, ini akan berarti di dalam bahasa Inggris solicit to do evil. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, itu berarti menjerumuskan. Kalau iblis mencoba, menggoda, dan sebagainya, itu tujuannya adalah untuk membinasakan atau menjerumuskan. Bukan menyelamatkan, sama sekali bukan. Sebaliknya, Allah tidak pernah menjerumuskan. Allah adalah penyelamat. Dia Tuhan yang baik, Dia tidak pernah menjerumuskan. Dan Dia selalu berusaha menyelamatkan. Sekalipun Tuhan itu pernah menguji kita. Tetapi itu hanya dalam pengertian untuk memastikan apa yang ada dalam kita. Imankah atau tidak ada iman? Memastikan bahwa kita percaya atau tidak kepada Dia. Bukan sesuatu yang menjerumuskan. Hanya sesuatu yang untuk memastikan bahwa di dalam kita ternyata ada iman. Itulah yang disebut ujian dari Tuhan. Bukan menguji dengan tujuan menjerumuskan. Kalau iblis, dia melakukan solicit to do evil, itu menjerumuskan. Contohnya apa? Yaitu tadi, kita lihat di dalam ayat 3 tadi, ya, ketika Yesus itu setelah berpuasa, lapar. Ya, orang normal pasti lapar. Tidak ada orang tidak makan itu tidak lapar. Dan ketika itu datanglah si pencoba itu. Nah, dia mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah ini saudara sekalian, kita lihat betapa kurang ajarnya iblis itu. Ya memang dia oknum yang brengsek. Jahat, licik juga. Kondisi Yesus sebagai manusia 100% pada saat itu. Dalam kondisi lapar. Dan sudah tahu bahwa iblis itu selalu berusaha mencari celah untuk bisa menerobos masuk. Coba kita lihat itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, sampai di sini. Jadi iblis itu cari kesempatan terus. Dia tidak tinggal diam, tapi cari kesempatan untuk bisa menerkam, bisa menelan, bisa menerobos masuk, bisa mengacak-acak, bisa menjatuhkan, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh iblis. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus selalu waspada dan tahu persis. Saya heran seringkali kalau ada orang yang
mempunyai pemahaman begini. Wah, jangan sedikit-sedikit iblis. Ya. Jangan sedikit-sedikit iblis, kan kasihan dia. Disalahkan terus. Loh, bukan disalahkan terus. Justru iblis itu terus salah memang. Bukan disalahkan terus, tapi memang dia terus salah dia. Karena dia terus berusaha mencari kesempatan untuk menerobos masuk. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 27, ayo kita lihat. Dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita harus waspada dan berjaga-jaga supaya iblis tidak menemukan celah untuk menerobos masuk. Mungkin sudah bertanya, celahnya ini bagaimana? Ya, yang bisa mengerti celahnya itu ya diri kita masing-masing dengan Tuhan. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu memimpin kita, supaya kita ini selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam benteng perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita ini keluyuran keluar di luar benteng perlindungan, atau kita ini membuka pintu perlindungan tersebut sehingga si pencuri, pembunuh, pembinasa atau iblis itu bisa masuk menerobos. Kita terbatas memang sebagai manusia, tapi ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk supaya kita waspada. Nah, coba kita lihat lagi dalam peristiwa yang dialami oleh Ayub ini. Coba kita buka pasal 1 Ayub ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, Tuhan ini bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lazimnya kalau kita ditanya seseorang itu, dari mana kamu? Oh, saya dari rumah. Ya, dari tempat tinggal saya. Oh, saya dari utara mau ke selatan. Ada lokasi yang jelas. Tapi iblis ini tidak. Dia menjawab dengan apa? Berjalan mengelilingi bumi, menjelajahi. Ngapain itu? Seperti singa tadi, mencari kesempatan untuk memangsa, untuk menjerumuskan, untuk menerobos masuk, mencari celah. Oleh karena itu kita harus waspada betul. Jangan pernah memberi celah kepada iblis sedikit pun. Celah ini ternyata macam-macam dalam kehidupan kita. Ini bisa terjadi dalam banyak aspek dalam kehidupan kita. Antara lain contohnya, celah ini bisa berupa pola hidup yang tidak benar. Dalam pola hidup kita itu ada di antaranya adalah pola makan. Kita tahu persis bahwa kalau kita salah makan, sakit perut. Dan seterusnya. Nah, kok bisa salah makan? Ya, ini pola makan yang keliru. Yang seharusnya tidak dimakan, dimakan. Atau sebaliknya, yang seharusnya dimakan tidak mau memakannya. Nah, ini kan keliru. Ini pola yang salah. Tuhan menganugerahkan nasi, sayur, dan beberapa lauk lagi, daging sapi dan sebagainya. Ini Tuhan sediakan, baik proteinnya,
baik karbohidratnya, lemaknya dan sebagainya, Tuhan sediakan untuk kebutuhan kita. Tapi kita sok pintar dengan mengatakan, saya tidak butuh nasi. Dan saya tidak mau makan daging sapi. Daging yang lain saya makan. Hewan berkaki 4, apa saja saya makan. Pokoknya bukan meja yang berkaki 4. Hewan berkaki 4 saya makan semuanya. Mulai anjing, kucing, tikus, semua saya makan semuanya. Termasuk babi juga saya makan. Nah, Tuhan sudah memberi petunjuk. Dan nutrisionis juga mengatakan bahwa pola makan yang benar adalah mengkonsumsi, kalau hewan berkaki 4, yang ruminansia, yang perutnya 4, karena itu difilter 4 kali. Selain itu adalah hewan monogastrik, perutnya 1, dan itu tidak disediakan Allah untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini bisa membuat celah. Karena iblis itu jahat. Dia masuk melalui pola makan yang salah. Dan akhirnya dengan pola makan yang salah ini apa yang terjadi? Ya, sakit dan sebagainya. Kalau sudah sakit kemudian nyalain Tuhan. Nah, ini malah konyol sekali. Tuhan tidak pernah memberi penyakit kok. Tapi iblis yang menerobos melalui kita yang tidak waspada. Membuka celah tadi. Oleh karena itu kita waspada. Pola makan yang benar. Dan ada di dalam Alkitab. Dalam Imamat pasal yang ke-11. Tuhan sudah memberikan guideline di sana. Nanti kita sok pintar lagi juga mengatakan, nah lah itu perjanjian lama. Kan sekarang zaman perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu. Kita pakai yang baru. Memangnya di mana di baru itu? Yang lama itu dibuang. Nggak ada. Guideline itu tetap terjadi sampai hari ini. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini kalau kita berbicara mengenai pola makan dulu. Dan masih banyak yang lain lagi. Hal-hal yang merupakan celah. Karena iblis itu jahat. Andai kata tidak ada iblis yang jahat, mungkin kita aman-aman aja. Karena tidak ada yang berusaha menerobos dan mengacak-acak, membuat manusia menderita dan binasa. Tapi gara-gara ada iblis yang jahat ini, maka kita harus terus standby dan waspada. Supaya iblis tidak berhasil menerobos masuk. Karena dia sudah jelas sekali dia itu terus berkeliling terus. Cari kesempatan untuk mendapati adanya celah dan kemudian masuk dalam kehidupan manusia. Dan mengacak-acak semuanya. Tuhan Yesus, iblis juga coba cari celah. Tapi tentunya dia tidak akan mendapati karena Yesus adalah Allah 100%. Yesus tahu persis siapa ini oknum yang jahatnya luar biasa. Tetapi sebagai manusia 100% ada limitasinya, ada batasannya. Yaitu waktu itu Yesus menjadi lapar. Loh, lapar kan normal, bukan celah, bukan kesalahan. Oke. Tapi yang namanya si licik, si jahat, iblis, dia coba terus berusaha untuk bisa menemukan. Dan dia lihat rupanya ini ada kesempatan ini. Mumpung Yesus lapar. Tentunya iblis tidak akan berhasil dengan
trik-triknya, misalnya memberikan makanan yang beracun kepada Yesus, kemudian ya menyodori makanan yang berbahaya, pasti tidak mungkin berhasil. Tapi coba saudara lihat betapa liciknya iblis. Apa yang dilakukan? Tadi kita baca, iblis mengatakan pada Yesus, engkau kan anak Allah, engkau kan berkuasa. Lah kalau emang lapar, ngapain susah-susah? Itu ada batu itu, coba ubah itu jadi roti. Saudara sekalian, sepintas ini terlihat wajar-wajar aja, normal aja. Ada orang berkuasa melihat batu diubah jadi roti. Bahkan mungkin secara hukum nggak akan bisa dipermasalahkan. Batu berserakan di mana-mana, nggak ada masalah. Mau diubah jadi roti terserah aja. Tetapi kalau hal itu terjadi, berarti semuanya berantakan. Hukum Allah, aturan Allah, firman Allah itu berantakan. Atau dengan kata lain, Yesus mengacak-acak sendiri program Allah, hukum Allah, ataupun firman Allah. Karena hukum Allah adalah menabur dan menuai. Roti itu dihasilkan dari benih yang ditabur, bertumbuh, kemudian dituai. Nah, jadi roti untuk dikonsumsi. Kalau Yesus melakukan itu berarti Yesus mengacak-acak semuanya. Walaupun dia memang berkuasa, bisa melakukan mujizat tersebut. Nah, dari sini saudara sekalian, kita tahu persis, ini triknya iblis. Itulah sebabnya dia kurang ajar sekali dia. Dia berani mengusik Yesus. Memang iblis itu brengsek. Dia sudah kalah. Iblis sudah kalah. Yesus hidup dan berkemenangan. Yesus mulia. Yesus tahu bahwa hal itu adalah triknya iblis. Dan kalau itu terjadi, maka sampai hari ini, maka contoh yang dilakukan Yesus itu akan betul-betul dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Bisa terjadi, misalnya motornya orang lain diubah jadi motornya dia. Ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Aku nyontoh Yesus kok. Batu diubah jadi roti. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi Yesus menunjukkan bahwa orang yang dipenuhi firman Allah nggak bisa ditipu oleh iblis. Tidak bisa dikalahkan. Sebabnya Yesus katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu seperti pukulan telak kepada iblis. Dan iblis gelagapan. Dan kita lihat masih ada 2 pukulan lagi terhadap iblis. Ini baru yang pertama. Iblis sudah terkapar. Dia tidak berhasil. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat, kita harus waspada, hati-hati. Iblis itu jahat. Jangan pernah beri kesempatan pada dia. Kita buktikan bahwa kita ini berkemenangan dalam nama Yesus. Kita minta Roh Kudus memimpin kita senantiasa dan bisa mendeteksi trik-trik dari si jahat ini. Maka kita akan berkemenangan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Sepanjang hari ini kami berkemenangan. Kami diberkati berkelimpahan dan Kau buat berhasil. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua Tuhan.
Dan tidak ada baik virus corona atau apapun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.